Anda penggerutu, suka belanja sepatu, dan suka berbagi humor yang gak perlu. Tak perlu dukun, cukup telusuri jejak digital. Itu seakan-akan sebagai potret kita dilihat dari aktivitas kita secara online. Apa itu jejak digital? Dan kenapa kita mesti waspada? Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Ada banyak cara kita membuat jejak digital. Secara definisi jenis itu kan ada yang disebut pasif dan ada yang disebut sebagai aktif digital footprint. Dari peramban dan aplikasi yang kita pakai, likes, video yang kita tonton, bahkan belanjaan yang kita beli di toko online. Jadi kalau pasif adalah memang informasi-informasi yang diambil, diharvest oleh pihak lain tanpa kita tahu sebetulnya gitu. Kita browsing, nanti ketahuan dong IP address-nya. Kemudian kalau kita senang belanja, nah nanti di sana kan biasanya pakai yang namanya teknologi cookies. Nanti kelihatan jejaknya, trailnya. Sadar tak sadar, semua data tersebar membentuk potret diri, bayangan kita. Inilah jejak digital kita. Welcome to the Internet, your gateway to adventure. Kami menjumpai Sinta Dewi Rosadi, Profesor Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, yang telah menulis puluhan makalah ilmiah bertema keamanan digital dan perlindungan privasi. Semakin kita berbelanja banyak, data kita semakin terlihat. Kemudian melalui kegiatan melalui sosial media di Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Sharing foto, video dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan potret kita lebih terlihat. Jadi permasalahannya itu kan masalah surveillance. Bagaimana kita itu diawasi oleh berbagai macam pihak. Data pribadi inilah yang dimanfaatkan hampir semua penyedia jasa internet semacam Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain untuk menjaring pengiklan, menjaring keuntungan. Bayangkan begini, Ani suka menonton, likes, dan memposting gambar sepatu di internet. Penyedia jasa akan memasukkan data Ani sebagai konsumen potensial sepatu. Tak heran, iklan-iklan yang Ani jumpai di lini masanya adalah iklan sepatu. Anda penyuka mobil, akan muncul iklan mobil. Anda pecinta pornografi, maka ya itu. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau pernah lihat iklan ini? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Perempuan ini hampir saja mendapat beasiswa ke luar negeri. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan. Ya? Tapi gagal karena penyelenggara menemui jejak digitalnya dihiasi sumpah serapah dan penyiksaan binatang. Ini buat kalau. Di Amerika Serikat, lebih dari 60% manajer urung mempekerjakan orang karena menjumpai hal yang tak patut di akun media sosial pribadinya. Mereka juga gunakan mesin pencari untuk tahu rekam digital pelamar kerja. The time for empty talk is over. Di Amerika, ratusan ribu orang mengikuti kuis kepribadian sederhana di Facebook. Sepele dan lucu. Tapi yang mereka tidak tahu, data pribadi semua teman-teman mereka hingga jumlahnya mencapai 87 juta diambil dan dianalisis oleh konsultan politik Cambridge Analytica dari Inggris. Hasil analisisnya dijadikan bahan strategi kampanye yang amat jitu. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. Hingga mampu mengarahkan pemilik suara untuk memilih Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika pada 2016. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. Pemilik dari Facebook kan sudah dipanggil oleh Kongres Amerika. And that was a big mistake. And it was my mistake.
and I'm sorry. Kemarin perusahaan Cambridge Data Analytics-nya juga di Inggris sudah diinvestigasi begitu. Karena terbukti data Facebook user itu digunakan untuk kepentingan politik tanpa si pemiliknya tahu. Masih bingung juga? Gitu. Cek ilustrasi berikut. Contohnya gini lah, untuk 2019 misalnya daerah A gitu. Setelah dari data-data di Facebook kelihatan kan komentarnya. Sentimen misalnya saya ingin mendukung negara Islam misalnya. Nah itu kan direcord, diambil oleh suatu perusahaan, kemudian dianalisa profilnya sudah ada. Nanti si calon legislatif atau mungkin calon pemimpin gampang. Jadi ke daerah A langsung aja dia kasih kaos misalnya Islam. Jadi bisa mengarahkan pemilih. Sehingga itu yang sudah terbukti kenapa Donald Trump itu menang begitu. Karena kan sebenarnya pemilihnya pada waktu itu seperti cenderungnya kepada Hillary. Pemerintah perlu didorong membuat undang-undang perlindungan data pribadi. Dan kita bisa mulai berhati-hati dengan data dan aneka hal yang kita pajang di lini masa. Internet itu kan harusnya menjadi potensi untuk kita menjadi lebih demokrasi, potensi ekonomi kita lebih maju. Karena menurut laporan dari Bank Dunia, misalnya internet aksesnya naik, itu economic growth-nya itu akan naik. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.